Kabut pekat menyelimuti Bukit Cadas yang menghadap ke lembah neraka. Di bawah sana, ribuan iblis menyebar seperti lautan hitam yang bergerak, dan di pusatnya 3 titik merah menyala. Sosok-sosok jenderal iblis dengan aura yang memekakkan udara meskipun jarak memisahkan. Guntur menyambar dari langit kelam, namun suara dentumannya tertelan oleh deru nafas yang tertahan dari 6 sosok yang berdiri di bukit puncak. Tori mengangkat teropong sihirnya dan matanya menyipit. Itu mereka, Raka Wisesa dan lainnya. Mereka telah terkepung. Putra Sidan berdiri tegap, tapi otot rahangnya menegang. Kepungannya terlalu rapat. Mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Raka bisa dengan mudah lolos dari sana. Tapi bagaimana dengan Mahesa, Wira, Bayu? Apakah mereka punya kesempatan, Mas? Aris tidak menjawab. Udara seolah membeku dan hanya suara ratap lembah yang mendesis dari kejauhan. Ratna Dewi melangkah maju, jubahnya berkibar diterpa angin hitam. Ia menancapkan tongkat roh ke dalam tanah. Kita tidak akan diam saja. Aku akan segera membuka celah. Apa? Di sini? Di bukit ini, Ratna? Apakah kau yakin? Hanya dari tempat tinggi kita bisa menjangkau lapisan tipis dimensi antara alam Asura dan dunia roh. Tapi aku butuh bantuan. Energi iblis, energi asli dari penghuni tempat ini. Baiklah, akan aku lakukan. Belodi, bantu aku. Siap, aku ikut Tori. Mereka berdua berdiri membentuk segitiga dengan Ratna berada di tengah. Energi mulai berputar. Udara mendengung seperti lebah raksasa. Angin di sekitar mereka mulai melingkar dengan cepat. Red Baron atau Raka Sidan melangkah pelan ke dalam formasi. Wajahnya pucat namun matanya tetap menyala. Aku juga ikut. Setidaknya kau masih cukup berguna. Namun Red Baron tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan pada Ratna, lalu mengangkat tangannya. Segera dari dalam tubuhnya memancar aura merah keunguan, berdenyut seperti jantung iblis yang berdetak. Ledakan energi itu memancar ke atas, menciptakan spiral sihir di langit. Batu-batu di sekitar mereka mulai melayang, tanah retak, dan udara bergemuruh. Ratna Dewi menahan tongkatnya agar tidak terlepas. Teruskan, jangan putus aliran. Ini gila Tori, lapisan dimensinya terlalu tebal. Red Baron mengertakkan giginya. Urat di lehernya menonjol, cahaya dari tubuhnya semakin menyala, dan energi mulai merobek ruang di depan mereka, seperti kertas dibelah pisau. Sebuah celah muncul, seperti mata yang perlahan membuka di langit hitam. Di sisi lain, terlihat samar pertempuran di lembah. Mahesa dan Wira bertarung mati-matian. Bayu Sagara terluka di tanah. Putra Sidan, yang sejak awal hanya menonton, maju melangkah. Matanya terpaku pada punggung Red Baron yang bergetar dengan hebat. Tubuhnya mulai goyah, energi dari tubuhnya nyaris habis, dan kulitnya mulai nampak terbakar dari beberapa titik. Dan entah kenapa, Putra Sidan merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Bukan rasa kagum, tapi rasa sesal, atau lebih tepatnya pengakuan. Ia melangkah perlahan, lalu mengucapkan kalimat lirih, namun cukup keras untuk terdengar di tengah badai sihir. Jangan memaksakan dirimu, Ayu. Red Baron terdiam, bahunya bergetar. Ia tidak menoleh, tapi senyum muncul di sudut bibirnya, senyum yang getir tapi tulus. Darah menetes dari hidung Red Baron, tapi ia tetap menyalurkan energi. Celah di langit melebar perlahan. Aris masih duduk. Ia menyaksikan semuanya itu tanpa bicara. Namun, bola matanya kini tidak setenang sebelumnya. Ada gelombang kecil di sana, badai kecil yang belum sempat meledak. Ratna Dewi menoleh cepat ke Putra dan Tori. Portal hanya bisa terbuka selama beberapa menit. Setelah itu, alam ini akan menolaknya. Kalian harus segera, cepat. Putra Sidan mengangguk. Ia menoleh pada Red Baron sekali lagi. Matanya lunak tapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Lalu ia mendekat ke arah celah. Aku akan turun. Aku tidak akan membiarkan mereka mati.
aku juga akan ikut. Tunggu dulu. Jika kalian masuk, belum tentu kalian bisa kembali. Kami akan mencari jalan kembali nantinya. Tidak usah khawatirkan kami. Dengan sekejap, Putra Sidan dan Ratna melompat masuk ke dalam celah dimensi. Tubuh mereka lenyap di telan cahaya seperti air yang menyedot bayangan. Kilatan merah menyambar langit saat portal mulai bergetar. Bloody terhuyung lalu jatuh berlutut. Tori menahan tubuhnya. Red Baron tetap berdiri meskipun darah kini menetes dari dagunya. Di belakang mereka, Aris perlahan berdiri. Ia melangkah maju, menatap ke dalam celah yang masih berdenyut seperti luka yang terbuka. Mas Aris, kau tidak akan membantu mereka? Aris hanya terdiam. Apakah kau benar-benar seegois itu, Mas? Apa kau pikir Raka Wisesa akan selamat sendirian? Dan mereka, kau tidak peduli pada Wira, Mahesa, Bayu. Mereka semuanya rekan-rekanmu, Mas. Masih tidak ada jawaban dari Aris. Kau benar-benar pengecut, Mas. Bahkan Red Baron lebih berani darimu. Aris menatapnya. Tatapannya dingin, tapi tidak menusuk. Lebih seperti kosong. Lalu ia kembali duduk membelakangi semuanya. Di belakang, langit semakin bergetar. Portal memancarkan aura yang tidak stabil. Batu-batu mulai runtuh dari puncak bukit. Red Baron perlahan berlutut. Tubuhnya nyaris roboh. Tapi di matanya, ia bahagia. Setidaknya kakaknya memanggilnya Ayung kembali. Dan bagi seorang adik yang dibuang, satu kata itu sudah cukup untuk menyalakan seluruh dunia. Langit alam Asura kini dipenuhi kilat merah yang bersahutan tanpa henti. Gemuruhnya menggelegar bagaikan raungan makhluk yang mengerikan, menyayat telinga dan menekan dada. Angin berputar liar, membawa aroma darah, belerang dan kematian. Pasukan iblis mengepung lebih rapat. Barisan mereka seperti gelombang hitam yang siap menelan apapun yang tersisa di tengah arena pertarungan. Suara-suara denting senjata berbenturan menggelegar dari tengah lingkaran pengepungan. Wirakusuma, nafasnya tersengal, menyekat darah dari pelipisnya. Ia melirik ke kanan. Mahesa Anabrang berdiri dengan satu lutut di tanah. Bahu kirinya tertusuk serpihan logam hitam. Dan Bayu Sagara, tubuhnya penuh luka, menggenggam tombak dengan tangan gemetar. Di depan mereka, Raka Wisesa berdiri tidak tergoyahkan. Jubahnya yang tadi hitam kini robek di banyak tempat, menganga seperti sayap yang terbakar. Matanya menyapu medan dengan ketenangan yang tidak sesuai dengan kekacauan di sekelilingnya. Wirakusuma maju setengah langkah, mengerahkan suara di tengah hiruk pikuk. Hei Raka, apa rencanamu? Kita tidak akan bertahan lebih lama lagi. Haruskah ada jalan keluar? Raka Wisesa tidak menjawab. Kepalanya sedikit menoleh, tapi sorot matanya tetap ke depan, menatap ke arah 3 jenderal iblis yang berdiri seperti menara bencana. Abisak, Selurha, dan Monfar. Hei Raka, jika kau punya sesuatu, sekarang waktunya, tanya Mahesa. Namun Raka hanya menghela nafas. Lalu ia berbicara. Tidak ada jalan keluar. Kalian selamatkan diri masing-masing. Hei, apa maksudmu Raka? Wira menatapnya dengan tidak percaya. Raka Wisesa memejamkan mata. Tangan kanannya terangkat perlahan. Jari-jarinya membentuk mudra kuno. Dan dari mulutnya mengalir suara asing. Bahasa yang tidak dikenali manusia biasa. Wisura Atma Nira Wisaning Jagat. Angin langsung berputar kencang di sekeliling Raka. Tanah di bawah merekah, membentuk simbol lingkaran cahaya keemasan. Rambutnya berkibar, matanya terbuka, pancaran cahaya biru menyala dari bola matanya. Dalam sekejap, tubuh Raka Wisesa terurai menjadi asap putih keperakan, seolah-olah daging dan tulangnya menguap dalam hembusan nafas. Asap itu membubung, lalu menukik, menelusuri celah sempit di antara barisan iblis. Hei, tangkap dia! Abisak meraung. Ia mengayunkan pedangnya menciptakan gelombang api. Ledakan api menyapu lapangan, namun asap itu tidak tersentuh. Ia meluncur seperti makhluk angin,
melayang bebas melewati wajah-wajah iblis yang terkejut. Tidak seorang pun mampu menyentuhnya. Seluruhnya menggeram. Oh, gunakan jaring roh, segel udara. Tapi semuanya terlambat. Dalam waktu kurang 10 detik, asap itu menghilang di kejauhan, menuju horizon kelam alam Asura. Monfar masih berdiri tenang, hanya menggerakkan sedikit jari-jarinya. Udara menjadi berat, namun tidak ada yang kembali, tidak ada jejak. Para iblis di sekitarnya saling pandang, hening sesaat, menggantung di udara seperti mayat yang tergantung di pohon kematian. Sura yang berada di pinggir barisan iblis maju dengan langkah hati-hati. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara lirih, namun cukup terdengar oleh para jenderal. Maafkan saya, tapi saya mengenali jenis teknik yang digunakan sosok itu. Abisak menoleh dengan cepat. Kau tahu siapa dia? Dia bukanlah manusia biasa. Sosok itu adalah pelindung makhluk dari alam dewa. Semua senjata iblis yang terhunus langsung mengeluarkan getaran samar. Kata alam dewa seperti racun yang menyelinap ke jantung pasukan. Pelindung. Jadi, dia adalah sosok legenda, penjaga manusia setia yang membimbing takdir manusia. Menarik. Benar, manusia yang ia lindungi namanya adalah Aris. Lanjut Sura berhati-hati. Ia dikenal sebagai penjaga takdir dari alam dewa. Ia hanya menyamar dalam tubuh Raka Wisesa, dan nama aslinya adalah apakah itu penting? Tidak perlu mengatakan sesuatu yang tidak perlu untuk didengar. Maaf, baik. Jika yang kau katakan itu benar, maka kita beruntung ia tidak bertindak sembarangan. Biarkan saja ia pergi. Monfar menoleh perlahan. Abisak mulai mencibir. Beruntung, kita diremehkan oleh satu makhluk dewa yang menyelinap ke tengah kita. Apanya yang beruntung? Maaf, jika ia ingin, ia bisa saja memusnahkan seluruh pasukan ini dari dalam. Bagaimana kau bisa yakin bahwa itu cuma iblis desa? Maafkan saya pernah membaca teks kuno di perpustakaan bawah Asura. Saya yakin sosok yang disebut Raka Wisesa adalah salah satu dewa terkuat, murid pertama dari sang legenda terkuat Antaga. Legenda terkuat? Togok? Ia bahkan tidak berkutik saat melawan Raja Iblis terdahulu. Setidaknya dengan kekuatannya sendiri, ia tidak akan mampu menaklukkan alam iblis ini. Apa yang ditakutkan dari seorang murid? Suara Abisak tidak keras, namun semuanya langsung diam. Ia melangkah maju, perlahan lalu menatap ke arah Maesa, Wira, dan Bayu yang masih berdiri di tengah area. Kini lebih terengah daripada sebelumnya. Lalu, mereka apakah hanya manusia biasa? Lemah, tapi mereka cukup tidak pantang menyerah. Spesimen yang menarik. Tangkap mereka hidup-hidup, cacat atau tidak. Tidak masalah. Aku ingin mendengar mereka menjerit di balik dinding ruang penyiksaan. Para pasukan iblis kembali bersorak. Deru langkah mereka membuat tanah berguncang. Lingkaran pengepungan mulai menutup, lebih rapat dan lebih siap untuk membantai. Mahesa Anabrang berdiri, menahan luka di lengan kirinya. Ia melirik Wirakusuma dan Bayu Sagara. Raka Wisesa telah meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sial, dia kabur sendirian. Kita akan tamat. Bayu menggertakkan giginya. Tidak, ia menyuruh kita menyelamatkan diri. Itu bukan kabur, itu adalah pengorbanan. Kita dijadikan korban. Jika begitu, kita pastikan pengorbanan itu berarti. Bertahan sebisa mungkin. Jangan sampai mereka menyeret kita tanpa perlawanan. Kalau mati, aku ingin mati dalam keadaan terhormat. Langkah-langkah raksasa iblis mulai mendekat. Bayangan mereka membungkus medan. 3 manusia itu berdiri bahu-membahu.
langit menggelegar dan dari kejauhan sosok-sosok bayangan lain mulai nampak menyeberangi celah yang baru saja terbuka di atas bukit. Namun untuk saat itu, pertarungan ada di tangan mereka bertiga dan dunia sedang menahan nafas. Langit di alam Asura kini merah sepenuhnya, seakan terbakar dari dalam. Awan-awan hitam berputar membentuk pusaran seperti mata raksasa yang menatap tajam ke medan pertempuran. Di tengah ribuan pasukan iblis siap menyerbu, suara tapak kaki mereka menciptakan irama maut yang menghentak setiap jengkal tanah. Tanah bergetar seiring derap langkah pasukan. Di tengah lapangan, 3 manusia berdiri berdampingan. Tubuh penuh luka dan pakaian compang-camping. Meskipun darah menetes dari dahi, bahu, dan lengan mereka, tidak satupun dari mereka menunjukkan niat untuk menyerah. Mahesa Anabrang, satria pengendali bayangan, berdiri di tengah. Matanya menatap kosong ke depan, bukan karena putus asa, melainkan karena pikirannya telah menenangkan dirinya seperti lautan yang dalam. Di sisi kanannya, Wirakusuma, keturunan Prabu Siliwangi, menggenggam tombaknya seperti mewarisi 1000 tahun dendam para leluhur. Otot-ototnya menegang, dan setiap helaan nafasnya mengirim energi panas dari dada ke ujung senjata. Di sisi kiri, Bayu Sagara, satria lautan yang menguasai unsur air dan angin, berdiri dengan satu lutut menyentuh tanah. Uap biru kehijauan keluar dari tubuhnya, racun hasil manipulasi elemen cair yang telah menjadi darah dagingnya. Teriakan perang ribuan iblis mengguncang udara. Komando serangan telah diberikan. Ledakan magis memercik di udara seperti hujan bintang merah. Jenderal Iblis Abhishek mengangkat tangan, menyalakan pedangnya yang terbakar oleh magma. Tangkap mereka! Cacat atau hancur tidak masalah. Yang penting tangkap mereka hidup-hidup. Pasukan iblis berlari dalam gelombang. Udara dipenuhi raungan dan derap kaki. Panah-panah hitam diluncurkan dari kejauhan. Beberapa menyala api, yang lainnya meledak ketika menyentuh tanah. Wira mulai memekik. Mahesa! Bayu! Formasi 3 jiwa! Tanpa ragu, mereka bertiga langsung bergerak. Mahesa Anabrang mundur 2 langkah, lalu menjentikan jarinya. Bayangan hitam menyembur dari tubuhnya, menjulur ke tanah seperti tentakel. Bayangan itu menusuk tanah, menciptakan penghalang hitam yang menyerap sebagian panah. Perisai bayangan. Sementara itu, Bayu Sagara merapalkan mantra dalam bahasa laut. Uap biru di sekitarnya membentuk pusaran kecil, lalu menyebar ke depan seperti kabut. Racun Laut Timur. Para iblis yang berada di garis depan langsung batuk dan tersandung. Kulit mereka mulai melepuh, matanya berair, dan beberapa jatuh tersungkur. Namun, gelombang iblis tidak berhenti. Wirakusuma bergerak cepat, melompat ke depan, tombaknya menyala terang, warna emas dengan kiluan hijau zamrud. Goyang geng! Dengan satu tusukan, tombaknya menembus 3 iblis sekaligus. Gerakannya cepat, tajam seperti gerakan macan di hutan rimba. Ia terus berputar, menebas, menusuk, dan memukul. Mahesa Anabrang menutup punggungnya dengan bayangan tajam yang menusuk dari tanah, menjebak para iblis yang mencoba mengepung dari belakang. Bayu Sagara tetap di belakang, tangannya terbuka lebar, menyebarkan racun yang mengendalikan arus angin untuk memperlambat musuh. Sebuah cambuk berduri melesat ke arah Mahesa. Ia menghindar dengan salto mundur, lalu mengirim bayangan untuk mengikat cambuk itu dan menarik pemiliknya, kemudian menghancurkannya dalam satu hantaman. Hati-hati! Teriak Bayu. Sebuah iblis bersayap turun dari udara dengan kampak berapi. Mahesa Anabrang tertangkap di udara. Iblis itu hampir menebasnya dari atas, tapi seketika sebuah dinding air muncul, menghantam iblis bersayap itu dan menjatuhkannya ke tanah. Perhatikan sekelilingmu Mahesa, jangan cepat tumbang. Terima kasih, Sagara. Para iblis semakin brutal. Beberapa mulai menggunakan sihir api, es, bahkan kilat. Langit dipenuhi ledakan kecil dan semburan energi.
Tanah di sekitar ketiga manusia itu menjadi kawah penuh bekas ledakan. Wirakusuma menarik nafas dalam, kemudian berteriak, "Mahesa, sekarang serangan kombinasi!" Dimengerti, Wira. Bayu Sagara mengangguk, lalu menurunkan kuda-kudanya. Bayangan jiwa leluhur. Badai arus Raja Laut Timur. Tombak Dewa Prabu, Triguna Dewasta! Mereka bertiga meneriakkan nama teknik secara bersamaan. Ledakan besar terjadi. Bayangan Mahesa Anabrang membentuk naga hitam raksasa, bergerak menyambut tanah. Bayu Sagara membentuk pusaran air raksasa yang meluncur dari bawah, dan tombak Wirakusuma menyemburkan cahaya emas ke langit, lalu menghantam ke tanah menciptakan gelombang kejut. Ratusan iblis terpental, tanah merekah, sebagian lapisan datar berubah menjadi jurang kecil. Pasukan iblis berhenti sejenak, terguncang oleh kekuatan yang tidak biasa dari manusia yang seharusnya sudah habis tenaganya. Namun serangan itu terus menguras energi mereka. Mahesa Anabrang terjatuh berlutut, nafasnya terengah. Bayu Sagara mulai muntah darah, dan Wirakusuma masih berhenti, namun lututnya mulai gemetar. Monfar dari kejauhan hanya menatap, lalu berbicara dengan pelan. Jika mereka adalah manusia biasa, maka manusia telah berubah. Cukup, kirimkan gelombang ketiga, serbu mereka sampai remuk. Lucu sekali, seperti melihat anak-anak melawan ombak. Gelombang ketiga mulai menyerbu. Para iblis menggunakan senjata besar, sihir tingkat tinggi, dan makhluk-makhluk kecil pemakan daging yang dilepaskan dari kandang besi. Wirakusuma berdiri di depan dua temannya, dadanya mulai naik turun. "Jika ini adalah akhir kita, maka pastikan mereka tahu kita tidak akan menyerah." Kita tetaplah manusia, Wira, tapi bukan berarti kita lemah. Kita akan lawan sampai titik darah terakhir. Pasukan iblis kembali menghantam, pertarungan kembali memanas, dan langit seolah ikut menyaksikan dengan awan yang mengamuk dan kilat yang menghunus udara. 3 manusia melawan ribuan iblis, dan mereka bertahan untuk kehormatan, untuk rekan-rekan mereka, dan untuk dunia. Langit di atas bukit mulai bergejolak. Awan-awan merah Asura berputar, membentuk pusaran yang semakin pekat, seperti sedang bersiap memuntahkan sesuatu yang besar. Di puncak batu cadas, Tori, Aris, Ratna, Putra, dan Blodi serta Red Baron masih menjaga celah dimensi yang bergetar tidak stabil. Cahaya dari portal itu bersinar dalam warna ungu merah, seperti luka terbuka di antara dua dunia yang terus dipaksa tetap menganga. Dari dalam celah, suara ledakan dan teriakan samar sesekali terdengar, membawa aroma darah dan sihir yang terkoyak. Ratna Dewi dan Putra Sidan sudah masuk lebih dulu untuk menyusul Mahesa, Wira, dan Bayu. Di sisi lain, Red Baron masih berlutut. Tubuhnya gemetar menahan aliran energi yang terus dipompa untuk menjaga celah tetap terbuka. Blodi menjaga punggungnya, sementara Tori melirik ke Aris yang masih berdiri tenang, tidak bergerak sedikit pun. Namun kemudian, udara di atas bukit pecah oleh pusaran asap putih keperakan yang tiba-tiba muncul dari langit dan mendarat tepat di tengah lingkaran batu. Cahaya sihir meledak kecil, seperti kilatan listrik. Asap itu berputar sesekali, dan dari pusaran tersebut, Raka Wisesa muncul. Tubuhnya kotor, jubahnya robek parah, dan ada luka besar membekas di dadanya. Namun wajahnya datar, sepi, matanya kosong seakan baru saja menatap jurang antara hidup dan mati. Semua yang ada di bukit sontak memutar tubuh. Red Baron terhuyung saat gelombang energi Raka menghantam udara. Namun Tori segera menangkapnya. Blodi bersiap dengan senjata, tapi Tori mengangkat tangan. Kemudian Aris melangkah cepat menghampiri Raka. Raka, mana yang lain? Di mana Mahesa, Wira, dan Bayu? Raka hanya terdiam. Putra Sidan yang baru saja muncul kembali dari sisi portal menarik nafas berat.
Wajahnya penuh luka. Ia mendongak dan melihat Raka. Pandangannya langsung berubah menjadi amarah. Hei, di mana mereka? Kau sendiri yang datang ke sini. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kau lari! Kau tinggalkan mereka! Putra menendang batu di dekatnya hingga terpental ke lereng bukit. Raka tidak bereaksi. Tori mendekat. Ekspresi di wajahnya tidak kalah terkejut. Raka Wisesa, kau bisa menembus pasukan iblis itu dan tidak membawa satupun dari mereka. Itu bukanlah tugas utamaku. Tugasku hanyalah bertahan hidup dan melindungi tuanku. Kau pengecut! Seru Putra dengan marah. Red Baron yang masih di belakang mencoba bangkit, ingin menahi, namun tubuhnya terlalu lemah. Bloody menahan bahunya agar tidak tumbang. Putra Sidan melangkah cepat. Jaraknya dengan Raka hanya tinggal beberapa langkah. Kau menyuruh mereka bertahan. Kau berikan mereka harapan, lalu kau yang lari. Sudah cukup, Putra. Jangan bilang kau sepaham dengannya, Res. Aku lihat sendiri bagaimana Mahesa menahan serangan. Bagaimana Wira berdiri walau tubuhnya hampir patah. Dan Bayu Sagara yang nyaris mati demi menjaga garis pertahanan. Dan orang ini, Raka, malah kabur. Raka Wisesa menunduk, bukan karena malu, tapi karena tidak tertarik untuk menjawab. Berisik, pergilah jika ingin pergi, atau aku akan merobek mulutmu. Sebuah dentuman dari celah memutus ketegangan. Portal mulai bergetar hebat, nyaris menutup. Red Baron berteriak. Portalnya, energinya mulai melemah. Ratna Dewi yang baru muncul dari balik portal menggandeng Putra kembali ke sisi bukit. Wajahnya basah oleh air mata, bajunya berlumuran darah. Wira, Mahesa, dan Bayu, mereka masih di sana, dikepung. Kita harus... Tunggu dulu, aku tidak bisa lagi bertahan lebih lama. Tori bergerak cepat, memperkuat sihir pendukung di ujung portal. Bloody ikut menanamkan tombaknya ke tanah, membentuk jaring energi tambahan. Aris tetap diam, hanya menatap cahaya portal. Mas Aris, kau hanya akan berdiri saja. Aris tidak menjawab. Apa kau sudah kehilangan rasa kemanusiaanmu, Mas Aris? Tuan, tidak perlu ikut campur. Jika kita cukup bijak, biarkan mereka gugur dengan kehormatan. Itu lebih baik daripada mengorbankan kita semua. Cukup! Tahan sebentar lagi, Ayung. Aku akan membawa mereka pulang kali ini. Cepatlah, kakak! Putra, kita tidak punya banyak waktu. Portal bergerak seperti kaca yang hendak pecah. Suara dari dalam terdengar lebih jelas. Jeritan pertempuran, raungan iblis, ledakan energi yang memekakkan telinga. Langit seakan menyobek dirinya sendiri. Putra dan Ratna berdiri di depan portal, siap menerobos masuk sekali lagi. Sebelumnya, mereka masuk untuk mencari celah dimensi. Ratna Dewi menandai jalan masuknya agar mereka bisa keluar dari tempat yang sama. Dan dari belakang mereka, Aris akhirnya berbicara. Satu langkah lagi, kalian mungkin tidak akan kembali. Itu lebih baik, Chris. Lebih baik mati mencoba daripada hidup dengan penyesalan. Aris menatap portal yang nyaris menutup. Matanya kosong, namun jari-jarinya mengepal perlahan. Ia melangkah, hanya satu langkah ke depan. Apakah Anda benar-benar ingin ikut, Tuan? Anda tahu ini bukanlah pertarungan Anda. Jan, ini benar-benar merepotkan. Entahlah, Raka. Satu ledakan cahaya terakhir meledak dalam portal, dan tubuh Putra serta Ratna melesat masuk, disusul oleh Aris yang melompat tanpa ragu. Keputusan yang bijak adalah tidak ikut
campur, Tuan. Namun di mata Aris, untuk sepersekian detik ada cahaya, entah itu harapan atau kesedihan yang tidak sempat ia akui. Langit alam Asura seakan menjerit, petir merah mengoyak langit seperti luka yang dibuka kembali, dan dari retakan itu cahaya ungu dan darah memancar liar. Di puncak bukit, tempat terakhir yang masih berdiri di antara dua dunia, celah dimensi berdenyut seperti jantung raksasa yang mulai melemah. Celah itu terbuka dan menyala, menyebarkan cahaya ke segala arah. Batu-batu di sekelilingnya bergetar, dan retakan kecil menyebar di bawah kaki. Portal itu nyaris tidak bisa ditahan. Red Baron masih berlutut di tengah lingkaran sihir, mencengkram dari kirinya yang mengeluarkan kilatan energi iblis. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, dan di belakangnya Bloody dan Tori menyalurkan energi iblis tambahan ke dalam formasi untuk menstabilkan celah. Namun tubuh mereka juga mulai goyah. Cepat, masuk sebelum portal ini akan pecah, seru Red Baron dengan suara yang nyaris tenggelam. Tanpa ragu, mereka masuk ke tepi portal. Mata mereka penuh tekad meskipun wajahnya dipenuhi luka dan debu. Dengan satu loncatan, mereka menerobos ke celah dimensi. Tubuh mereka lenyap ditelan kilatan cahaya. Saat itu, udara seperti meledak seketika. Angin liar menyapu bukit. Di belakang, Aris hanya berdiri, tidak bergeming, tangannya terlipat, pandangannya kosong menatap celah yang masih terbuka. Namun tubuhnya tidak bergerak seolah tertambat ke tanah. Mas Aris, apa kau tidak melihat? Mereka bertarung untuk kehormatan. Mereka akan mati jika kau tidak ikut menolong. Kau akan membiarkan mereka mati begitu saja. Apakah kau manusia, Mas? Atau hanya bayangan pelindung yang tidak tahu artinya pertemanan? Masih tidak ada jawaban dari Aris. Kau sungguh pengecut, Mas. Kau bukanlah ksatria. Kau hanyalah pengecut hina. Red Baron hanya diam, tapi dari sudut bibirnya ada senyuman getir. Ia tahu saat Aris diam, berarti pikirannya sedang dalam perang paling hebat. Sebuah ledakan menghantam permukaan tanah. Debu, batu bertebangan, dan dari dalam kabut itu suara jeritan terdengar. Wirakusuma terseret beberapa meter, tombaknya patah di ujung, darah mengucur di dadanya, dan di sisi kanan medan, Mahesa Anabrang berlutut dengan satu tangan mencengkeram pinggangnya yang berdarah. Bayangan dari tubuhnya bergetar tidak stabil. Bayu Sagara, tubuhnya hampir tertutup luka, berusaha tetap berdiri meskipun salah satu kakinya terluka parah. Di sekeliling mereka puluhan iblis mengepung dalam formasi rapat. Di udara, 3 jenderal berdiri menonton, mengamati dari kejauhan. Mahesa, Bayu, kita masih hidup. Secara teknis, iya, Wira. Tapi tidak untuk lama lagi. Aku bisa bikin angin, tapi bukan keajaiban. Tiba-tiba dari langit, 2 cahaya merah dan biru menghantam tanah. Ledakan besar terjadi di antara pasukan iblis, melemparkan mereka ke segala arah. Saat debu mereda, 2 sosok berdiri gagah di tengah kawah. Putra Sidan, tubuhnya menyala dengan cahaya kuning keemasan, dan Ratna Dewi, rambutnya melayang dan sekelilingnya dipenuhi siluet roh-roh leluhur yang berbisik. Putra, Ratna! Ratna melangkah cepat ke arah Wira, menjatuhkan jubahnya dan langsung mengangkat tongkat sihir yang menghitam. Roh leluhur keempat, Raja Kembar Sunyi, muncullah! Langit langsung berubah, cahaya putih membelah awan kelam. 2 sosok arwah dengan tubuh transparan dan wajah tanpa mata turun perlahan dari langit. Mereka memancarkan aura kuno dan tekanan spiritual yang membuat barisan iblis mundur sesaat. Di sisi lain, Putra mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap ke langit. Harimau cakar pedang tingkat akhir, Nga Lengkas! Tanah langsung terbelah, cahaya kuning menyembur dari dalam bumi. Tubuh Putra diliputi cahaya emas dan abu-abu, seperti dilumuri oleh kekuatan leluhur yang tertidur selama ribuan tahun. Pakaiannya berubah,
Kulitnya mengeras seperti baja. Suara mantra bergaung dari tubuhnya. Bayu Sagara tersenyum di tengah luka-lukanya. Sekarang baru yang namanya bantuan. Putra Sidan menoleh ke arah Mahesa dan Wira. Aku minta maaf, kami terlambat. Tapi sekarang kami di sini dan kami akan membawa kalian pulang. Lindungi mereka dulu. Aku urus bagian belakang. Putra. Baiklah. Para iblis yang sempat terhenti mulai kembali maju. Tapi kini tekanan berubah. Dari langit, dua roh raksasa turun dan mulai menghancurkan pasukan. Putra menerjang dengan kecepatan kilat. Satu iblis mencoba menebasnya, tapi tinjunya menghancurkan wajah makhluk itu seketika. Ratna Dewi melepaskan gelombang arwah ke kiri, mendorong barisan iblis terlempar ke jurang terdekat. Mahesa berdiri perlahan, menggenggam pedang bayangannya. Jika kita selamat hari ini, aku bakal makan 20 piring nasi liwet. Kita akan selamat dulu, baru kita bicara soal makan. Kalau kita mati di sini, setidaknya kita akan mati bersama. Bayu Sagara mencabut senjatanya dan satu kakinya tertatih, namun siap berdiri bersama dengan yang lainnya. Putra Sidan dan Ratna Dewi berdiri di depan mereka. Matanya menyala dan dari jauh terdengar suara langkah lain dari dalam celah yang masih terbuka. Langit alam Asura menggelap seolah malam ditarik paksa menelan senja. Suara lolongan makhluk-makhluk bergema dari kedalaman tanah, menyatu dengan jeritan iblis yang berterbangan di kejauhan. Debu dan darah sudah tidak lagi bisa dibedakan di medan tempur yang dipenuhi oleh kawah, reruntuhan, dan bayangan. Portal dimensi di belakang masih terbuka samar, menjuntai seperti luka sobek di dinding kenyataan. Putra dan Ratna berdiri paling depan di antara tubuh-tubuh iblis yang berserakan. Cahaya dari tubuh mereka mulai meredup, namun semangat mereka belum padam. Tiba-tiba, udara mulai membeku. Suara langkah berat menghentak tanah, perlahan dan berirama. Dari balik reruntuhan pasukan iblis, muncul sosok tinggi menjulang dengan jubah hitam pekat seperti kabut malam. Mata merahnya menyala dari balik tudung, dan udara di sekitarnya bergetar hanya karena kehadirannya. Tanah merekah, roh-roh gentayangan kabur ketakutan, dan bahkan bayangan mundur dari tempatnya berdiri. Monfar telah turun ke medan perang. Jenderal Iblis, lumayan. Iya, dia mengubah tekanan udara hanya dengan berdiri. Ini sangat merepotkan. Hati-hati putra. Aku akan menahannya, kau bantu Mahesa dan Bayu. Tidak, kita hadapi ini bersama putra. Tanpa peringatan, Monfar mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya gelombang energi hitam murni dilepaskan. Tanah retak, udara menyobek, dan benturan energi menghantam Putra dan Ratna. Keduanya terpental puluhan meter. Ratna menghantam batu besar, sementara Putra berguling jatuh terkelungkap. Namun mereka masih bisa berdiri. Putra mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mata merahnya menyala. Bentuk puncak, leot harimau pedang. Tubuh Putra diliputi cahaya hitam keperakan. Dari bahunya tumbuh bulu harimau gelap. Wajahnya berubah menjadi separuh topeng leak dengan gigi yang mencuat. Cakar dan pedang dari energi roh menyatu di tangannya, dan aura mistis dari Bali tua melingkari tubuhnya. Sementara itu, Ratna menjentikan jari. Roh leluhur, keturunan singa bawah tanah, ikat dia. 4 roh leluhur muncul, berwarna ungu transparan, masing-masing membawa rantai roh. Mereka melesat ke arah Monfar dan mengikat tubuhnya dengan formasi silang. Putra, sekarang! Putra meraung dan melompat tinggi. Pedangnya menyala, tubuhnya seperti kilat hitam menerjang dari langit. Pedang itu menebas tepat ke arah leher Monfar. Suara tebasan terdengar nyaring, seperti logam digesek batu tajam. Tanah di bawahnya pecah dalam radius 50 meter. Kabut hitam menyembur dari bekas tebasan. Ratna Dewi menutup wajahnya dari semburan debu dan racun sihir. Tapi kemudian, semuanya membeku. Putra berdiri di depan Monfar. Nafasnya tersengal, mata masih menyala,
Tangannya masih mengangkat pedang, namun leher Monfar masih utuh. Bahkan tidak ada goresan sekalipun. Tidak mungkin. Desis Putra dengan pelan. Ratna Dewi terdiam, wajahnya pucat. Rantai-rantai roh yang menahan Monfar mulai bergerak, satu persatu mulai patah. Monfar membuka mulut. Suara dalamnya terdengar seperti ribuan jiwa berbicara sekaligus. Harimau itu sangatlah lucu. Seketika, Monfar mengangkat tangan dan mencengkeram dada Putra, mengalirkan energi hitam ke tubuhnya. Putra terpental keras ke batu besar, menghancurkan lapisan tanah. Darah muncrat dari mulutnya, armor leaknya hancur sebagian. Ratna melemparkan roh pelindung ke depan, tapi Monfar sudah bergerak. Dalam satu langkah, ia berada di depan Ratna dan mengayunkan tangannya. Ratna tertembak mundur, tubuhnya melayang puluhan meter dan menghantam pilar batu. Tongkat rohnya patah di tengah. Ia batuk darah, tapi tetap mencoba bangkit, menyalakan satu mantra terakhir. Sura di belakang mereka bergumam, Monfar, Jenderal Iblis yang menentang Raja Ardos untuk menjadi Raja Iblis. Jenderal tertua yang tidak pernah benar-benar dikalahkan. Mereka jelas akan tamat. Di atas bukit, portal masih terbuka. Di sisi lain, langkah pelan memasuki medan. Sepatu menginjak tanah hangus. Jubah putih tergulung oleh angin. Aris muncul dari dalam celah. Matanya langsung menangkap pemandangan. Putra terkapar berdarah. Ratna berlutut dengan tangan gemetar. Monfar berdiri di tengah. Tubuhnya diselimuti aura iblis murni, menatap Aris seperti mempersilahkan masuk ke medan maut. Di belakang Aris, langkah lain mengikuti. Raka Wisesa. Raka menatap tubuh Putra, lalu mendekat dengan perlahan. Anda tetap masuk, Tuan. Makhluk itu hampir membunuh mereka, Raka. Dia bisa juga membunuh kita, Tuan. Aris menghela nafas, lalu berbisik sendiri. Berarti aku tidak bisa menahan diri lagi. Aris melangkah maju. Aura putih lembut mulai muncul dari tubuhnya, tapi bukan aura sihir biasa. Itu seperti denyut alam semesta itu sendiri. Angin berubah arah. Iblis-iblis yang mengintai dari jauh gemetar, bahkan tanpa tahu siapa yang datang. Monfar memiringkan kepala. Kau seorang satria manusia. Ya, kenapa dengan itu iblis keparat? Udara di medan itu seperti berhenti bernafas. Awan di langit tidak lagi bergolak, justru membeku. Seperti seluruh dunia telah menanti satu langkah, satu kata, satu percikan energi yang akan menentukan hidup dan mati. Portal masih terbuka di kejauhan, namun getarannya semakin tidak stabil. Awan petir memutar di atas celah itu, mengancam akan menelannya kapan saja. Aris berdiri berhadapan dengan Monfar. Jarak mereka tidak lebih dari 10 langkah. Aura mereka bertabrakan seperti dua dunia yang saling menolak. Tanah di antara mereka pecah, rumput hitam terbakar, dan udara bergemuruh rendah seperti raksasa yang sedang menahan nafas. Di belakang Aris, Raka Wisesa mendekat pelan. Ia tidak menyerang, ia hanya berdiri tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Jangan terburu-buru, Tuan. Anda tidak tahu siapa yang sedang Anda hadapi. Aku tahu ia musuh Raka, dan ia hampir membunuh teman-temanku. Raka menghela nafas, lalu bicara lebih tegas. Dengar baik-baik, Tuan. Ia bukanlah iblis biasa. Bukanlah sekedar jenderal iblis biasa. Ia adalah Monfar, satu-satunya makhluk yang pernah menantang Raja Ardos, Raja Iblis, untuk duel kekuasaan. Mereka bertarung selama 7 hari di pusat alam Asura.
Dan meskipun Monfar kalah, ia tidak mati. Suara langkah Monfar memotong percakapan. Ia maju satu langkah, dan seketika semua orang, bahkan para roh pelindung yang Ratna panggil sebelumnya, menghilang seperti ditiup angin. Kau, Aris, kesatria manusia. Aku penasaran seperti apa rasanya menghancurkan simbol harapan kalian. Aris mengepalkan tangan. Cahaya putih mulai bersinar dari tubuhnya. Tapi kemudian Raka meletakkan tangan di bahunya. Jika Anda menyerang, kita semuanya akan mati, Tuan. Apa maksudmu, Raka? Kekuatan Monfar melampaui batas makhluk Asura biasa. Ia adalah iblis tua yang hampir setara dengan dewa pengampas. Dalam kondisi kita sekarang, bahkan jika aku dan lainnya bertarung bersama dengan kekuatan penuh, kita mungkin akan tetap kalah. Bijaklah memilih, Tuan. Iya benar, Riz. Aku ikat dia dengan roh leluhurku. Putra tebas lehernya dengan bentuk leak tertingginya. Tapi ia bahkan tidak terluka sedikit pun. Sial. Rasanya seperti menebas batu surgawi. Monfar menunduk sedikit. Jika kalian sudah selesai bicara, siapa yang akan mati duluan? Monfar mengayunkan tangan tanpa peringatan. Gelombang energi iblis seperti tsunami hitam menyapu medan. Sebuah pilar batu hancur menjadi debu, dan tanah retak membentuk jurang kecil. Mahesa, Wira, dan Bayu ditarik ke sisi belakang oleh Ratna, sempat terkena hempasan angin sihirnya. Mereka menjerit, tubuhnya kembali berguncang. Aris berdiri di depan gelombang itu, mengangkat satu tangannya. Gelombang itu membentur perisai cahaya dari telapak tangannya, menciptakan benturan dahsyat yang meledak seperti dua bintang bertabrakan. Ledakan itu membuat tubuh Aris terpental 2 meter ke belakang, namun ia mendarat dengan mantap. Debu mengepul di sekitarnya. Lumayan sebagai seorang manusia. Aris berdiri, napasnya mulai berat. Ia menatap portal yang masih terbuka dan mulai mengecil. Waktu mereka tinggal sedikit. Raka, aku akan mengulur waktu, tapi kita harus membuat pilihan sekarang. Kalau kita bertarung di sini, kita semuanya akan mati. Itulah yang aku bilang sejak awal, Tuan. Jika kau bertahan, aku bisa tarik Ratna dan lainnya kembali ke portal. Aris kemudian mengangguk. Jika aku bisa, aku akan membantu dari jauh. Para rohku masih bisa menghilangkan perhatiannya, meskipun sedikit. Wira di kejauhan, yang kini hanya bisa duduk bersandar pada tombaknya, tersenyum tipis dan berteriak. Jika harus mati, aku tidak keberatan. Tapi, kalau ada harapan untuk hidup, maka kalian harus membawa kisah kami kembali. Bawa kami pulang, bawa nama kami. Bayu Sagara menambahkan. Kemudian, Monfar sudah mengangkat tangannya sekali lagi. Aura di sekelilingnya berputar seperti pusaran Raka. Aris menatap Raka Wisesa. Sekarang, ambil putra, aku akan membawa Ratna. Baiklah, Tuan. Aris mengangkat tubuh Ratna, pelan namun kokoh. Raka memapah putra, dan di belakang mereka, portal mulai menyusut, bergoyang, dan berdesing seperti pintu dunia yang dipaksa untuk menutup. Satu hentakan terakhir, Monfar mengguncang medan. Tanah mulai pecah, langit menghitam total. Petir-petir berputar membentuk simbol Asura di atasnya. Tapi Aris sudah bergerak. Ia berlari, memeluk tubuh Ratna, dan mengalirkan cahaya dari kakinya, mempercepat langkah. Raka menyusul, menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh energi sisa di tubuhnya. Tori, di sisi lain portal, melihat 2 cahaya kecil berlari ke arahnya. Cepatlah!
Lodi dan Red Baron menahan sihir terakhir untuk menjaga celah tetap terbuka. Dan tepat saat gelombang energi Monfar meledak sekali lagi, Aris dan Raka menerobos celah, membawa tubuh-tubuh penuh luka. Portal langsung tertutup, menyisakan suara topan kecil dan keheningan yang panjang. Ledakan terakhir mengguncang sisi medan pertempuran alam Asura. Tanah mencapik-capik dirinya, membentuk jurang-jurang raksasa yang memisahkan satu sisi dunia dengan yang lain. Angin iblis berputar kencang, menjerit seakan ikut berduka atas apa yang akan segera terjadi. Langit berubah menjadi merah darah, dan bayangan Monfar, tinggi dan mengerikan, berdiri seperti patung neraka di tengah-tengah amarah dunia yang meledak. Di bawah cahaya merah itu, Wirakusuma, Mahesa Anabrang, dan Bayu Sagara berdiri berdampingan. Tubuh mereka penuh luka, pakaian mereka compang-camping, dan darah telah menjadi tinta terakhir yang mencoret sejarah hidup mereka. Namun mata mereka tetap menyala. Wira berdiri dengan satu lutut menekuk, tombaknya tertancap di tanah sebagai tumpuan. Nafasnya berat, tapi dadanya tetap membusung. Mahesa Anabrang menopang dirinya dengan pedang bayangan yang nyaris pudar. Tubuhnya bergetar, namun wajahnya tetap tegak. Bayu Sagara duduk bersandar pada batu besar. Tombaknya patah menjadi dua, namun tangan kirinya masih memegang pecahan, seolah itu masih senjata sejati. Dari kejauhan, mereka melihat Aris membawa Ratna menuju portal. Tubuh Aris bersinar putih redup, hampir pudar. Di belakang, Raka Wisesa menyeret putra yang setengah sadar, wajahnya pucat dan penuh luka. Di tengah keputusasaan itu, suara Wira tiba-tiba memecah langit. "Aris!" Langkah Aris sempat terhenti. Ia menoleh, begitu pula Raka. Portal di belakang mereka semakin mengecil, seperti pusaran air yang mulai menutup. Waktunya tidak lebih dari 1 menit lagi. Wira menarik nafas dalam, lalu berteriak sekali lagi. Suara jerih dan tajam menembus badai. "Balaskan dendam kami jika bisa, atau jika mampu kembalilah dengan selamat. Katakan kepada dunia bahwa Wirakusuma, Bayu Sagara, dan Mahesa Anabrang bertarung dengan gagah berani." Mahesa melangkah ke sampingnya. Ia mengangkat pedangnya tinggi ke langit. Bayu Sagara meskipun tubuhnya lemah, mengangkat pecahan tombaknya ke udara. Langit menggelegar, seakan menyambut sumpah mereka. Suara guntur bertubi-tubi jatuh dari atas, menerangi medan perang seperti kilatan nasib terakhir. Petir merah dan ungu menyambar medan di sekitar mereka, membuat siluet tubuh mereka bertiga terlihat seperti patung dewa-dewa tua, kukuh, agung, tidak tergoyahkan. Ratna menunduk di pelukan Aris, menangis tanpa suara, bahunya bergetar. Kita tidak bisa selamatkan mereka. Kita meninggalkan mereka. Aris tidak menjawab, tapi tangan yang menggenggam Ratna semakin erat. Matanya menatap lurus ketika sosok di kejauhan. Ingatan akan tawa mereka, perdebatan mereka, kegigihan mereka menyatu dalam sorotan mata yang kini mulai bergetar. Putra Sidan membuka matanya perlahan di pundak Raka, melihat bayangan rekan-rekannya, Wira dan lainnya berdiri untuk terakhir kalinya. Wira, Mahesa, Bayu, kita harus pergi sekarang, Tuan. Jika tidak, portal akan segera menutup selamanya. Sebuah ledakan dahsyat kembali mengguncang belakang mereka. Monfar telah menyusun sihir penghancur. Bola energi hitam pekat yang kini membesar di atas telapak tangannya, menghisap udara dan cahaya di sekitarnya. Wira melihat ke langit. Wirakusuma melihat ke langit. "Ini sudah waktunya. Sampai jumpa di dunia yang jauh lebih adil." Hahaha. Sejak kapan dunia itu adil, Mahesa? Mereka bertiga saling memandang, dan dalam satu anggukan mereka mengerti. Triguna Triwasta. Dan untuk terakhir kalinya mereka mengerahkan gabungan kekuatan.
Mahesa Anabrang melepaskan bayangan naga raksasa. Bayu Sagara mengeluarkan kabut air bercampur racun untuk menghalangi pandangan Monfar. Wira melesat dengan sisa tenaga, menusuk langit dengan tombak warisannya. Gelombang energi mereka bertabrakan langsung dengan sihir milik Monfar. Sementara itu di dalam portal bergetar hebat. Cahaya ungu yang membungkusnya mulai robek seperti kulit dunia yang terkoyak. Angin sihir meraung liar, melolong seperti makhluk yang sedang sekarat. Tanah di sekeliling celah mulai runtuh, membentuk celah-celah hitam yang menyala api dari dalam. Aris berlari tanpa menoleh ke belakang. Ratna Dewi berada dalam gendongannya, lemah, tak sadarkan diri, tapi masih bernafas. Tubuhnya penuh luka, para roh leluhurnya telah lenyap, mengorbankan dirinya untuk memperlambat Monfar. Di belakang Aris, Raka Wisesa memapah putra yang kini lebih mirip bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya lebam, wajahnya penuh darah kering, dan nafasnya berat, namun matanya tetap terbuka, penuh api yang menolak untuk padam. Sebuah suara meledak dari belakang mereka. Monfar telah menghentakkan kaki ke tanah, menciptakan retakan energi raksasa yang berlari mengejar mereka. Ayo, cepat, tinggal selangkah lagi, ucap Aris. Portal kemudian bersinar tajam. Sinar terakhir, detik penentu. Aris melompat ke dalam celah sambil memeluk Ratna. Dalam gerakan berikutnya, Raka Wisesa menerjang bersama putra, melimparkan keduanya masuk ke dalam kilatan cahaya. Dan tepat ketika gelombang energi iblis Monfar menyentuh bibir celah, portal langsung tertutup. Langit kembali tenang, udara di medan berubah, tapi yang tersisa di alam Asura hanya Monfar. Berdiri di tengah kehancuran, mata merahnya bersinar seperti matahari hitam. Sementara di medan alam Asura, Monfar berdiri sendiri, menatap ke arah portal yang telah hilang, lalu berbisik lirih. Lain kali, kalian tidak akan sempat untuk lari. Udara yang semula berat, kini terasa seperti menelan embun pagi. Angin lembut menyapu rerumputan tinggi yang bergoyang tenang. Tori, Red Baron, dan Bloody yang masih berada di sisi luar portal langsung menghampiri saat cahaya terakhir menyembur dan tubuh-tubuh penuh luka terhempas keluar. Mas Aris! Mereka semua berlari. Aris perlahan meletakkan Ratna ke tanah dan mengecek denyut nadinya. Ratna masih hidup. Putra Sidan terbatuk pelan saat Bloody membantunya duduk, meskipun matanya memandang kosong ke arah langit. Raka Wisesa duduk terdiam, nafasnya terputus-putus, dan jubahnya yang copang-camping kini nampak seperti abu yang menolak larut dalam udara. Suasana seketika sunyi, tidak ada satupun yang berbicara, hanya suara angin. Aris, Raka, Putra Sidan, dan Ratna berhasil melompati celah portal yang mulai tertutup. Di balik mereka, hanya ledakan terakhir yang terdengar, kemudian sunyi. Ketika cahaya portal padam sepenuhnya, hanya tersisa sisa energi berputar di udara. Mas Aris, bagaimana dengan mereka? Aris hanya menggeleng. Putra masih duduk di tanah dan menunduk dalam-dalam. Mereka memilih untuk bertahan, supaya kami bisa pulang. Ratna tidak berkata apapun. Ia hanya menyekram tanah, menangis dalam-dalam. Jika begitu, kita akan membalasnya. Wirakusuma, Mahesa Anabrang, Bayu Sagara, kami tidak akan melupakan kalian, ucap Aris penuh penyesalan. Aris berdiri, tangannya menggantung di sisi tubuh, matanya memandangi horizon yang jauh, di mana langit membentang luas tanpa batas. Tangannya pelan-pelan mengepal, dan dalam satu suara yang pelan tapi menggema, aku bersumpah, darah mereka tidak akan sia-sia. Tidak, kita belum selesai bukan? Semuanya menoleh ke arah Red Baron. Ia berdiri perlahan, meskipun tubuhnya gemetar, tapi mata itu mata penuh dendam api. Dendam ini bukan untuk dibicarakan, tapi untuk diselesaikan. Putra menatapnya.
Keduanya saling pandang dalam diam. Lalu Putra mengangguk dengan pelan. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai musuh, bukan sebagai kakak adik yang tersesat, tapi sebagai keluarga yang ditinggal mati oleh keluarga lainnya. Raka Wisesa menatap mereka semua, lalu berkata dengan pelan, Monfar akan kembali, dan lain kali ia tidak akan membiarkan kita lolos. Kita harus bersiap, dan kita harus menemukan kekuatan di atas kekuatan yang pernah kita kenal. Apa maksudmu, Riz? Kita akan mencari jawabannya. Dari kejauhan di balik pegunungan, awan mulai menghitam kembali, angin mulai berbisik, dan sebuah bayangan besar bergerak di luar jangkauan mata manusia. Benarkah pengorbanan Wira dan lainnya sepadan? Meskipun mereka lolos, tapi bagaimana mereka bisa lolos dari alam Asura? Tujuan dan misi mereka masih abu-abu, tapi darah sudah tertumpah. Dan sementara itu, di tempat yang lain yang jauh, beberapa orang berdiri di balkon menara tertinggi, mengenakan jubah putih bersih. Wajahnya tertutup kerudung emas. Di tangannya gulungan perkamin tua bergemerisik oleh sihir. Di sekelilingnya, kristal-kristal cahaya melayang, masing-masing menampilkan wajah para tokoh, Aris, Raka, Putra, dan Monfar, serta lainnya. Sosok itu berbisik, Titik awal telah terjadi. Langkah kedua tinggal menunggu waktu. Raka Wisesa, jika kehadiranmu mengganggu jalannya takdir, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Gatot, Antasena, Wisanggeni, Antarja, bersiaplah. Otot kawat balung besi, mabur tanpa swiwi, jagat gonjang ganjing, langit kelap kelip, bumi guncang lemah lempung, mangsani wong adil kudu menang. "Diamlah Gatot, kau selalu saja berisik," seru Antasena, dan lainnya tidak berkomentar. Siapakah mereka? Sekutu atau lawan? Dan apa yang akan mereka lakukan?